Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas tentang stateless widget pada Flutter. Ayo kita mulai. Pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu state. Jadi, state adalah informasi yang dapat dibaca secara sinkron atau bersamaan saat widget dibuat dan mungkin bisa berubah selama widget digunakan. Singkatnya, state adalah data properti atau parameter yang dibawa oleh widget ketika ditampilkan di layar. Setelah kita mengetahui state, maka dari istilahnya dapat dimengerti bahwa stateless widget adalah widget yang data propertinya tidak berubah atau bersifat tetap, di mana mulai dari dijalankan sampai tampil di layar tampilannya tetap dan tidak akan pernah berubah. Karena di stateless widget tidak ada mekanisme di dalam state untuk mengubah atau update tampilan ketika aplikasi sedang berjalan. Contoh penerapannya adalah tampilan informasi tentang aplikasi dan template yang hanya digunakan untuk menampilkan data hasil request dari API. Selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan stateless widget dalam contoh coding aplikasi. Namun sebelum coding, ada baiknya kita lihat dahulu struktur program yang akan kita buat. Pada bagian app bar akan kita isi dengan widget text yang menampilkan tulisan tentang aplikasi. Kemudian di bagian body kita gunakan widget center agar widget di level bawahnya diletakkan di tengah layar. Karena widget center hanya mempunyai satu child, yang maksudnya hanya bisa diisi satu widget, maka kita gunakan widget column di dalamnya. Dalam widget column, kita beri properti main axis alignment.center agar widget-widget di dalamnya ditengahkan secara vertikal. Selanjutnya, di dalam widget column kita isi dengan widget icon, text, dan elevated button. Terakhir, kita tambahkan widget snack bar untuk menampilkan widget teks yang berisi pesan ketika elevated button ditekan. Ayo kita coding. Seperti biasanya di sini untuk Visual Studio Code-nya sudah saya jalankan ya. Kemudian untuk emulatornya juga sudah saya persiapkan. Kemudian kita akan membuat project baru dengan cara menekan tombol Ctrl+Shift+P. Kemudian ketikkan Flutter new project ini ya, new project. Setelah itu kita pilih application. Kita tentukan di mana folder yang kita gunakan untuk menyimpan project. Setelah itu untuk nama projectnya di sini saya berikan nama contoh underscore stateless underscore widget. Enter. Kemudian kita tunggu sampai kerangka projectnya dibuatkan oleh Visual Studio Code.
Nah, di sini sudah dibuatkan ya untuk kerangkanya, kemudian untuk file main.dat-nya juga sudah dibuka. Setelah itu ini ya, sebelumnya kita tutup dulu ini pennya yang ada di bawah ini dengan cara Ctrl J supaya lembar atau halaman editornya ini biar lebih luas ya. Setelah itu dari metode main sampai akhir program ini kita hapus saja. Kita akan membuat program dari awal. Kita hapus, kemudian kita mulai dengan membuat metode main ya. Metode main void main. Kemudian di dalam metode main kita panggil metode run app, kemudian kelas yang mau dijalankan nanti akan kita buat kelas yang namanya myApp seperti ini, kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Setelah itu kita buat kelas myApp-nya turunan dari stateless widget ya, stl, kemudian kita beri nama myApp, kemudian kita menuju ke bagian build ya, kemudian kontainernya ini kita ganti dengan material app. Kita mau menggunakan material app ya, seperti ini. Kemudian untuk properti title-nya ini kita kasih misalkan contoh widget atau stateless ya, stateless widget ya. Kemudian untuk home-nya, karena ini masih terdiri dari satu page atau satu tampilan ya, langsung saja di home ini kita kasih widget scaffold. Kemudian nanti yang akan kita gunakan di widget scaffold itu hanya apper dan ini ya, apper dan body ya. Di bagian appernya seperti di slide tadi akan kita isi dengan di sini akan kita isi dengan widget di bagian title ya, bagian title-nya, di bagian properti title-nya kita isi dengan widget teks yang berisi teks atau tulisan tentang aplikasi misalkan. Kemudian di bagian body-nya ya, di bagian body-nya ini kita gunakan yang pertama adalah widget center ya, widget center, agar nanti widget yang ada di level bawahnya itu bisa ditengahkan. Widget center ya, seperti ini. Tetapi di sini ada kendala karena widget center itu hanya mempunyai satu child ya, sedangkan kita nanti akan menggunakan beberapa widget ya, yaitu icon, kemudian teks, kemudian button. Maka di sini kita kasih widget column ya, column seperti ini. Setelah itu sebelum kita mengisi column itu dengan children ya, beberapa widget yang akan kita gunakan, di sini kita kasih properti main axis alignment ya, dimana isinya atau nilainya itu adalah main axis alignment titik center. Nah, seperti ini. Ini kita geser dulu ya untuk emulatornya biar kelihatan. Nah, ini main axis alignment, isinya main axis alignment center, supaya nanti untuk
widget-widget yang ada di dalamnya itu ditengahkan secara vertikal ya, di tengah-tengah. Kemudian untuk children-nya yang pertama kita isi dengan icon ya, widget icon di mana di sini untuk widget iconnya kita panggil icon apa ini, school ya, contohnya kita gunakan icons titik school. Nah ini icons ya di sini ya, icons ini widgetnya. Kemudian kita mau menggunakan gambarnya itu adalah icon school ya. Kemudian kita kasih properti ya. Di sini untuk ukurannya atau size-nya itu adalah 100. Kemudian warnanya, colornya itu atau warnanya itu adalah biru. Nah, misalkan biru atau blue ya. Kemudian setelah icon tadi sudah kita jelaskan di slide, akan kita beri teks ya di sini ya, widget teks, di mana widget teksnya itu akan menampilkan teks atau tulisan, misalkan sistem informasi akademik. Nah, seperti ini. Ini untuk data di dalam teksnya ini, widget teksnya ini boleh apa saja ya di sini nanti. Nah, tapi saya mencontohkan menggunakan ini ya, sistem informasi akademik. Kemudian untuk teksnya ini kita kasih style ya, kita kasih properti style, di mana stylenya text style. Di dalam properti text stylenya itu ada properti atau atribut font size atau ukuran dari fontnya, itu kita kasih ukuran 24. Kemudian untuk font width kita kasih font width, ini titiknya, font width titik bold ya, bold. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa kita rapikan lagi ya, kode programnya, tulisan kode programnya itu dengan cara klik kanan kemudian format dokumen. Nah, biar lebih rapi lagi seperti ini. Kemudian nanti di sini akan kita kasih ya, kita kasih button. Tetapi untuk buttonnya itu kita buat dengan menggunakan kelas sendiri ya. Nanti kita panggil di sini ya. Kita buat kelas sendiri untuk membuat button. Kemudian nanti kelasnya kita panggil di sini ya. Stateless widget juga ya. Kemudian di sini contoh tombol misalkan nama kelasnya. Nah, nanti karena ini nanti akan dipanggil di sini, sedangkan di sini sudah ada material app dan di sini ada scaffold, maka di sini kita tidak perlu memanggil material app dan scaffold lagi, langsung saja di sini kita kasih untuk membuat button itu nama widgetnya itu adalah elevated button ya, elevated button, return elevated button. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam elevated button itu terdapat properti on press ketika button itu ditekan ya, atau ditekan, dipencet begitu. Kemudian di sini juga ada child. Childnya kita isi dengan teks yang akan tampil di tombolnya. Misalkan kita kasih tulisan atau teks tentang ya.
Nah, ketika button ini ditekan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan terjadi? Yang pertama kita tadi ya akan dimunculkan pesan melalui snack bar ya, teks ya. Maka kita buat snack barnya terlebih dahulu di sini. Snack bar ya sama dengan konstruktornya snack bar. Di sini perlu argumennya ya. Di sini kontennya itu konten yang mau dimunculkan ya pada saat button ditekan, maka snack barnya itu akan memunculkan apa gitu kan, akan memunculkan apa. Yang akan dimunculkan adalah teks yang berisi tulisan atau teks ya, teks ya, widget teks yang berisi tulisan contoh stateless widget ya, seperti ini ya, contoh stateless widget. Ya, seperti itu. Setelah itu, nah di sini ada garis bawah merahnya. Di sini harus kita kasih ini ya, harus kita kasih modifier ya. Misalkan di sini kita kasih modifier const seperti ini. Dan di sini masih ada garis bawahnya juga. Kenapa? Kalau kita lihat ya di sini karena belum digunakan ya, snack bar ini belum digunakan. Nah, akan kita gunakan sekarang ya. Akan kita gunakan sekarang di bagian sini. Akan kita gunakan di sini. Sebentar, ini ketutupan ya di sini ya. Atau ini kita taruh di bawah aja ya di sini ya. Kita akan taruh di bawah supaya tidak terlalu jauh. Kita taruh di bawah begini. Kita rapikan lagi format dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini akan kita gunakan, akan kita tampilkan dengan cara pesannya ini ya, snack barnya ini. Scaffold messenger titik of konteks titik show, tampilkan, oh bukan di sini ya, show snack bar ya. Yang ditampilkan snack bar yang mana? Tentu saja yang di sini ya, yang sudah kita buat tadi ya. Di sini snack bar sudah masuk di sini. Kita tinggal ngasih titik koma saja di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini programnya yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian ini masih ada garis bawahnya. Ya, biasanya di sini modifier ya. Kita klik kanan, kemudian bukan klik kanan ya, diletakkan di sini. Kemudian kita geser. Quick fix add const modifier. Kemudian di sini juga ya, di sini di bagian iconnya ini mungkin yang di sini perlu kita kasih modifier juga ya di sini ya. Quick fix di sini add const modifier. Nah, sudah hilang sekarang garis bawahnya. Di sini juga kita kasih modifier const. Nah, seperti ini. Sekarang di sini programnya sudah selesai kita buat. Ini juga ya, modifier const. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan jalankan programnya dengan cara kita simpan dulu ya, Ctrl S, kemudian kita jalankan dengan cara tombol F5. Ya, kita running. Kita tunggu sebentar ya. Di sini baru di launching, jalankan Gradle.
Baik, di sini sudah dijalankan ya. Oh, di sini buttonnya belum tampil ya, karena buttonnya belum kita panggil ya. Di sini untuk buttonnya ini contoh tombol ini kan belum kita panggil di sini ya. Ya, ini kita panggil di sini dulu. Contoh tombol ya seperti ini. Ini kita panggil. Kemudian berikutnya ya kita refresh saja ya di sini ya, kita run lagi. Atau kita perlu F5 lagi ya. Nah, di sini tombolnya sekarang udah muncul ya. Tadi kan karena belum kita panggil kelas tombolnya ini, sekarang sudah muncul. Nah, di sini kan ada tampilan seperti ini ya, icon, kemudian teks, kemudian tombol. Ketika tombolnya ini kita klik, maka di sini ada snack bar yang menampilkan teks, widget teks, contoh stateless widget. Nah, seperti ini. Di sini tidak ada mekanisme yang digunakan untuk merubah properti dari widgetnya. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas tentang stateful widget. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.